Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Di lereng pegunungan Jawa Tengah, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Wonosari, tempat di mana matahari terbit lambat dan terbenam terlalu cepat, meninggalkan kegelapan yang seolah menelan segala harapan. Desa ini bukanlah tempat yang ramai seperti kota-kota di bawah sana. Rumah-rumah kayu berdiri jarang-jarang, dikelilingi hutan lebat yang daunnya bergoyang seperti tangan-tangan tak kasat mata yang memanggil. Jalan tanahnya berliku-liku, sering tertutup kabut pagi yang dingin menusuk tulang, dan saat malam tiba, angin dari lembah bawah membawa hembusan yang aneh, seperti napas panjang dari makhluk yang bersembunyi di balik pepohonan. Penduduk desa jarang berbicara tentang hal-hal aneh itu, tapi mereka tahu, Wonosari bukan sekadar desa biasa. Ada sesuatu yang mengintai di sana, sesuatu yang membuat anjing-anjing menggonggong tanpa henti di tengah malam, dan burung-burung enggan bernyanyi saat fajar. Pak Sabar, seorang pria paruh baya dengan wajah yang sudah keriput sebelum waktunya, hidup di salah satu rumah kecil di pinggir desa. Tubuhnya kurus kering, seperti pohon yang kekurangan air, dan tangannya kasar karena bertahun-tahun menggelar dagangan di pasar kecil yang hanya buka 2 kali seminggu. Setiap pagi, dia bangun sebelum ayam berkokok, menyusun barang-barangnya di atas gerobak kayu reot, sayur-sayuran layu yang dia petik dari kebun kecil di belakang rumah, beberapa potong kain murah, dan rokok kretek yang dia gulung sendiri. Tapi hari-hari itu semakin berat. Hutangnya menumpuk seperti batu gunung yang siap longsor, pinjaman dari rentenir desa, yang mata mereka selalu lapar, dan tagihan obat-obatan yang tak pernah lunas. Pak Sabar bukan orang yang suka mengeluh, tapi akhir-akhir ini, matanya sering melamun ke arah lembah, seolah mencari jawaban di kegelapan yang tak berujung. Kemiskinan itu seperti hantu yang tak pernah pergi, menggerogoti dari dalam. Dapur rumahnya sering kosong, hanya ada nasi dingin yang dimakan dengan garam, dan kadang-kadang ikan asin yang baunya menyengat seperti bau mayat yang mulai membusuk. Anak semata wayangnya, Andi, seorang pemuda berusia 20 tahun dengan rambut acak-acakan dan mata yang penuh semangat tapi lelah, bekerja serabutan di sawah tetangga atau membawa barang di pasar. Andi adalah satu-satunya cahaya dalam hidup Pak Sabar, tapi bahkan cahaya itu mulai redup. "Ayah, besok aku coba cari kerja di kota," kata Andi suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah yang atapnya bocor. Suaranya pelan, tapi Pak Sabar bisa merasakan getaran ketakutan di dalamnya. Kota di bawah sana terlalu jauh, dan cerita tentang orang-orang yang pergi dan tak pernah kembali sering bergema di desa seperti bisikan angin. Yang membuat segalanya semakin mencekam adalah kematian istri Pak Sabar, Bu Siti, yang terjadi baru 3 bulan lalu. Penyakitnya datang tiba-tiba, seperti kutukan yang jatuh dari langit. Awalnya hanya demam biasa, tapi kemudian tubuhnya mulai membengkak, kulitnya menggelap seperti daging yang terlalu lama terpapar matahari, dan luka-luka kecil muncul di sekujur badannya, mengeluarkan cairan kuning yang baunya amis seperti air laut yang busuk. Dokter di puskesmas desa tak bisa menjelaskan. Mereka bilang, mungkin infeksi, tapi Pak Sabar tahu ada yang salah. Malam-malam sebelum Bu Siti meninggal, dia sering mengigau, berbicara tentang Ratu Hijau yang datang dari selatan. Tangannya yang dingin menyentuh wajahnya dalam mimpi. "Sabar, dia haus," dia memanggil. Gumam Bu Siti dengan suara yang bukan miliknya. Mata terbelalak seperti melihat sesosok di kegelapan kamar. Pak Sabar duduk di samping ranjangnya, memegang tangan istrinya yang semakin dingin, merasakan denyut nadi yang melemah seperti ombak yang surut. Pemakaman Bu Siti adalah hari yang paling gelap. Hujan deras mengguyur desa seperti air mata para hantu, membuat tanah kuburan lembek dan berbau tanah basah yang amis. Penduduk desa datang dengan wajah muram, tapi ada yang berbisik-bisik di belakang.
Mungkin kutukan. Dari selatan. Jangan dekat-dekat pantai itu. Pak Sabar mengubur istrinya. Di pemakaman kecil di belakang desa, di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjalar seperti ular. Sejak itu, mimpi buruk mulai datang. Setiap malam, Pak Sabar terbangun basah keringat, melihat Bu Siti bangkit dari kuburannya. Tubuhnya masih membusuk, dagingnya mengelupas seperti kulit pohon yang lapuk. "Kenapa kau tinggalkan aku, Sabar?" bisik istrinya dalam mimpi. Suaranya bergema seperti angin yang melewati celah-celah rumah. Tangan Bu Siti yang dingin menyentuh wajahnya, meninggalkan rasa dingin yang tak hilang meski pagi datang. Pak Sabar sering terduduk di tempat tidur, napasnya tersengal, sambil memandang ke jendela di mana bayangan pohon bergoyang seperti sosok yang mengintai. Angin malam di Wonosari semakin aneh sejak kematian Bu Siti. Bukan angin biasa yang membawa aroma bunga atau tanah basah. Ini angin yang dingin menusuk, membawa bisikan samar seperti jeritan dari lembah bawah. Pak Sabar sering mendengarnya saat duduk sendirian di teras, merokok kretek yang asapnya naik tipis ke udara malam. "Sabar, kekayaan selatan." Bisik angin itu, seolah ada suara perempuan yang memanggil dari kejauhan. Andi juga merasakannya. Suatu malam, dia bangun dan melihat ayahnya berdiri di depan rumah, memandang ke arah selatan dengan mata kosong. "Ayah, ada apa?" tanya Andi, suaranya gemetar. Pak Sabar hanya menggeleng, tapi dalam hati, dia tahu, desa ini penuh rahasia gelap. Desas-desus tentang pesugihan mulai merayap ke telinga Pak Sabar. Di pasar, saat dia menjajakan dagangannya yang sepi pembeli, para tetangga berbisik tentang orang-orang yang tiba-tiba kaya setelah melakukan ritual di pantai selatan. Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai, dia kasih kekayaan, tapi ambil jiwa, kata Embok Jamu, seorang pedagang tua, dengan gigi hitam karena sering mengunyah sirih. Matanya menyipit saat bercerita, seolah takut ratu itu mendengar. Pak Sabar mendengarkan dengan hati yang berdegup kencang, tapi dia masih menolak. "Aku tak mau main-main dengan setan," gumamnya dalam hati, meski kemiskinan semakin menggigit. Seperti gigi hantu yang tak terlihat. Tapi mimpi buruk semakin sering. Bu Siti tak hanya bangkit, tapi juga menunjuk ke arah selatan. Matanya menyala seperti bara. "Pergilah, dia tunggu kau." Malam demi malam, kegelapan desa semakin pekat. Lampu minyak di rumah Pak Sabar redup. Bayangan memanjang di dinding seperti jari-jari yang siap meraih. Andi tidur gelisah, sering terbangun oleh suara angin yang seperti tangisan. Pak Sabar duduk di kursi reot, memandang foto Bu Siti yang pudar di dinding, merasakan dingin yang merayap di tulang punggungnya. Desa Wonosari terasa seperti penjara hidup, di mana kemiskinan bukan satu-satunya musuh. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih haus, yang mengintai dari balik kabut dan angin. Dan di suatu malam yang sunyi, saat angin berhembus lebih kencang, Pak Sabar merasa panggilan itu semakin dekat, seperti napas dingin di lehernya, menunggu saat dia tak bisa lagi menolak. Hari-hari di Wonosari berlalu seperti kabut yang semakin tebal, menyelimuti segala harapan Pak Sabar hingga nyaris tak terlihat. Dagangannya di pasar kecil semakin sepi. Sayur-sayuran yang dia petik pagi-pagi buta seringkali kembali ke rumah dalam keadaan layu, tak tersentuh pembeli. Uang receh yang terkumpul hanya cukup untuk membeli beras murah yang rasanya seperti tanah kering. Hutangnya kepada rentenir desa, seorang lelaki tua bernama Pak Karto dengan senyum licik seperti rubah lapar, semakin menumpuk. Setiap minggu, Pak Karto datang ke rumah dengan langkah pelan tapi mengancam, mata kecilnya menyipit saat menagih. "Sabar, waktu habis. Bayar atau rumah ini aku ambil," ancamnya. Suaranya rendah seperti desis ular di rumput. Pak Sabar hanya bisa mengangguk. Janji-janji kosong keluar dari bibirnya, sementara hatinya seperti ditusuk duri yang tak terlihat. Andi
Anaknya yang biasanya kuat seperti bambu, muda, mulai goyah. Kurang gizi membuat tubuhnya lemah. Dia sering batuk kering. Di malam hari, suaranya bergema di rumah kecil yang dindingnya tipis. Wajah Andi pucat seperti kain kafan. Matanya cekung seolah ada bayangan hitam yang mengintai di baliknya. "Ayah, aku lelah," keluh Andi suatu siang, saat dia berusaha membantu ayahnya menyusun gerobak. Tubuhnya gemetar, dan Pak Sabar harus menyangganya, merasakan tulang-tulang anaknya yang menonjol seperti ranting kering. Malam itu, Andi demam tinggi, keringatnya membasahi bantal, dan dalam tidurnya, dia mengigau kata-kata tak jelas, seperti dingin, air, selatan. Pak Sabar duduk di sampingnya, menyeka dahi Andi dengan kain basah. Tapi dingin yang merayap di ruangan itu bukan dari angin. Luar, seolah ada hembusan dari tempat jauh yang membawa bau garam dan amis. Keputusasaan itu menggigit lebih dalam dari sebelumnya, seperti gigi binatang buas yang tak pernah kenyang. Pak Sabar mulai kehilangan nafsu makan. Makanan apapun terasa hambar, seperti abu di lidah. Dia sering berdiri di depan rumah saat senja, memandang ke arah lembah di mana kabut bergulung-gulung seperti asap dari api neraka. Suara angin malam semakin sering membawa bisikan aneh, bukan lagi nama istrinya, tapi kata-kata samar, seperti kekayaan, datanglah pantai. Pak Sabar menggelengkan kepala, mencoba mengusirnya, tapi bisikan itu seperti ulat yang merayap di telinganya, tak mau pergi. Suatu malam, hujan deras mengguyur desa seperti air mata setan yang tak henti-hentinya. Langit hitam pekat, petir menyambar-nyambar, seperti cambuk dewa yang marah, dan air mengalir deras di jalan tanah, membentuk sungai kecil yang berlumpur. Rumah Pak Sabar bocor di sana-sini. Air menetes dari atap, jatuh ke lantai dengan suara tik-tik yang seperti detak jam. Kematian. Andi tidur gelisah di kamarnya. Napasnya tersengal, sementara Pak Sabar tak bisa diam. Dia keluar rumah, mantel tipisnya basah kuyup, dan berjalan ke pinggir hutan yang gelap. Pohon-pohon bergoyang liar, daunnya berdesir seperti ribuan bisikan hantu. "Kenapa aku harus begini?" Terus, gumam Pak Sabar pada dirinya sendiri. Suaranya hilang dalam gemuruh hujan. Di pinggir hutan itu, di bawah pohon waru tua, yang akarnya menjalar seperti urat nadi mayat, Pak Sabar melihat sosok samar. Seorang dukun tua berdiri di sana, tubuhnya bungkuk seperti pohon yang dipatahkan angin, pakaiannya compang-camping basah oleh hujan. Wajah dukun itu keriput dalam, matanya menyala redup seperti bara arang yang hampir padam, dan giginya hitam karena kunyahan sirih. "Sabar, kau datang juga," kata dukun itu. Suaranya serak seperti gesekan batu di batu. Pak Sabar tersentak, mundur selangkah, tapi kakinya seperti terpaku. "Siapa kau? Bagaimana tahu namaku?" tanyanya. Suaranya gemetar. Dukun tua itu tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduk Pak Sabar merinding. "Aku tahu banyak, anak manusia. Aku tahu keputusasaanmu seperti ular yang melilit lehermu. Hutang, sakit anakmu, semuanya, tapi ada jalan keluar." Dukun itu mendekat, bau tubuhnya amis, seperti tanah basah yang dicampur darah. Mereka berlindung di bawah pohon. Hujan masih mengguyur, tapi suara dukun jelas menusuk telinga Pak Sabar. Pantai Parangtritis, di selatan. Di sana, Ratu Pantai menunggu. Nyi Roro. Kidul, dia yang menguasai ombak dan jiwa-jiwa yang haus kekayaan. Pak Sabar mendengarkan dengan hati yang berdegup kencang. Petir menyambar lagi, menerangi wajah dukun yang seperti topeng kematian. Dukun itu menceritakan ritual pesugihan dengan detail yang membuat darah Pak Sabar membeku. "Pergilah pada malam Jumat Kliwon. Bawa sesajen ayam hitam yang darahnya segar,
kain hijau seperti warna lautan, dan janji jiwa ragamu. Di pantai itu, saat ombak mengamuk, panggillah namanya 3 kali. Dia akan datang, cantik seperti dewi, tapi matanya bisa menembus kegelapan, melihat dosa-dosamu seperti cahaya bulan. Suara dukun semakin rendah, seperti bisik setan. Dia haus jiwa manusia. Sabar, kekayaan dia beri, tapi bayarannya mahal. Banyak yang pergi, tapi tak semua kembali utuh. Ada yang jiwa raganya hilang, tubuhnya ditemukan mengapung di ombak. Mata terbelalak seperti melihat neraka. Gambar-gambar itu merayap di pikiran Pak Sabar. Ombak hitam yang mengamuk, wanita berpakaian hijau dengan mata menyala, dan kekayaan yang mengalir seperti air hujan ini. Tapi juga bayangan gelap, jiwa yang tersiksa, tubuh yang membusuk di laut. Kenapa aku? Tanya Pak Sabar. Suaranya nyaris tak terdengar. Dukun tertawa pelan, tawa yang bergema seperti gema di gua kosong. Karena kau sudah dipanggil, anak manusia. Angin malam, itu bisikannya. Tolak, dan keputusasaan akan makanmu hidup-hidup. Terima, dan lihat apa yang terjadi. Hujan mulai reda saat dukun menghilang ke dalam hutan. Langkahnya tak meninggalkan jejak di tanah basah. Pak Sabar kembali ke rumah. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin hujan, tapi karena dingin yang merayap dari dalam. Andi masih tidur, demamnya belum turun, dan Pak Sabar duduk di kursi reyot, memandang kegelapan luar jendela. Hati yang retak itu semakin pecah. Dia tahu, tak ada jalan lain. Besok, dia akan siapkan sesajen, ayam hitam dari tetangga, kain hijau yang dia simpan di lemari, dan darah yang akan dia tumpahkan. Angin malam kembali berhembus, membisikkan nama pantai selatan. Seolah ratu itu sudah menunggu, tangannya yang dingin siap meraih. Malam itu, tidur Pak Sabar gelisah, mimpi tentang air yang naik, menelan desa, dan suara tawa perempuan dari kedalaman laut. Tapi keputusan sudah diambil. Dia akan pergi ke pantai Parangtritis, menghadapi apapun yang menanti di sana. Malam Jumat Kliwon tiba seperti bayangan yang merayap pelan tapi pasti, menyelimuti desa Wonosari dengan kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Langit tak berbintang, hanya awan hitam yang bergulung seperti asap dari api yang tak terlihat, dan angin pegunungan berhembus dingin, membawa aroma garam samar yang seharusnya tak ada di lereng gunung ini. Pak Sabar bangun sebelum tengah malam, tubuhnya menggigil meski bukan karena suhu udara. Di kamar kecilnya, dia menyusun sesajen dengan tangan gemetar. Ayam hitam yang dia potong tadi sore, darahnya masih segar dalam mangkuk tanah liat, kain hijau kebiruan yang dia temukan di pasar dengan harga murah, dan seikat bunga melati yang layu sebelum waktunya, seolah tahu nasibnya. Andi tidur lelap di kamar sebelah. Demamnya sudah reda sedikit berkat obat sederhana, tapi Pak Sabar tak berani membangunkannya. "Maafkan ayah, nak," gumamnya pelan. Suaranya hilang dalam hembusan angin yang semakin kencang. Dia berangkat sendirian, naik sepeda tua yang rodanya berderit seperti jeritan kecil di jalan tanah yang gelap. Perjalanan ke pantai Parangtritis memakan waktu berjam-jam, melewati hutan-hutan yang pohonnya menjulang tinggi seperti penjaga neraka. Daunnya berdesir seolah berbisik peringatan. Lampu sepeda yang redup hanya menerangi sedikit jalan di depan, dan sesekali, Pak Sabar merasa ada mata yang mengintai dari balik pepohonan. Mata kuning yang menyala sebentar lalu hilang. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang yang tak henti, dan keringat dingin membasahi punggungnya meski angin malam menusuk tulang. Apa yang aku lakukan? Pikirnya berulang-ulang, tapi gambar Andi yang sakit dan rumah yang hampir diambil rentenir mendorongnya maju. Bisikan dukun tua bergema di kepalanya. Panggillah namanya 3 kali, dan dia akan datang. Pantai Parangtritis menyambutnya dengan raungan. Ombak yang mengamuk, seperti monster haus darah yang bangun dari tidur panjang. Saat Pak Sabar tiba di tepi pantai sekitar pukul 2 dini hari, angin laut bertiup kencang, membawa butiran pasir hitam yang menusuk kulit seperti jarum kecil. Pasir di bawah kakinya dingin membeku,
seolah menyerap panas tubuhnya. Dan ombak bergulung tinggi, menghantam batu karang dengan suara dentuman yang bergema seperti tawa setan. Udara penuh bau amis ikan mati dicampur garam, dan kabut tipis menyelimuti pantai, membuat segalanya tampak seperti mimpi buruk yang nyata. Tak ada orang lain di sana, hanya dia, sesajen di tangan, dan kegelapan yang seolah hidup, bernapas pelan di sekitarnya. Pak Sabar berjalan ke tepi air, kakinya tenggelam dalam pasir basah yang seperti lumpur hidup, menariknya ke bawah. Dia meletakkan sesajen di atas batu datar yang licin oleh lumut, ayam hitam. Diletakkan utuh, darahnya dituangkan ke pasir yang langsung menyerapnya seperti tanah haus. Kain hijau dibentangkan seperti selimut, dan bunga melati disebar di sekitar. Jantungnya berdegup lebih kencang sekarang, napasnya tersengal, dan angin semakin ganas, menerpa wajahnya seperti tangan tak kasat mata yang mendorongnya mundur. "Nyi Roro Kidul," panggilnya pertama kali. Suaranya nyaris tak terdengar di atas raungan ombak. Tak ada jawaban, hanya angin yang berhembus lebih dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. "Nyi Roro Kidul," panggil kedua, lebih lantang, tapi suaranya gemetar seperti daun di badai. Ombak naik lebih tinggi, menyentuh kakinya dengan air yang dingin seperti es dari kutub, dan sesuatu di dalam air seolah bergerak. Bayangan gelap yang melintas cepat. Panggilan ketiga, "Nyi Roro Kidul." Suaranya bergema, dan seketika, angin berhenti sejenak, seperti napas yang ditahan. Kemudian, dari kegelapan ombak, muncul cahaya samar hijau kebiruan, seperti api hantu yang menyala di bawah air. Pak Sabar mundur selangkah. Matanya terbelalak, saat sosok itu naik dari gelombang. Wanita cantik muncul di depannya, berdiri di atas air yang sekarang tenang seolah tunduk padanya. Pakaiannya hijau kebiruan, mengalir seperti air laut itu sendiri, berkilauan di bawah cahaya bulan yang tiba-tiba muncul dari balik awan. Rambutnya panjang, bergelombang, hitam pekat seperti malam, tapi ujung-ujungnya bergerak seperti ular. Laut yang hidup, meliuk-liuk pelan. Wajahnya sempurna, kulitnya putih pucat, seperti mayat yang baru bangkit. Tapi matanya, matanya menyala seperti bara api neraka, merah keemasan yang menembus jiwa Pak Sabar, melihat segala rahasianya. "Sabar, kau datang juga." Suaranya seperti desau angin badai, lembut tapi mengancam, bergema di telinga Pak Sabar, seolah datang dari dalam kepalanya sendiri. Dia melangkah mendekat, kakinya tak menyentuh pasir, melayang sedikit di atas tanah, dan hembusan dingin menyertai setiap gerakannya. Pak Sabar jatuh berlutut, tubuhnya gemetar tak terkendali, merasakan hawa dingin yang merayap dari kakinya naik ke dada, seperti air laut yang merembes ke pori-pori. Aku butuh bantuanmu, Nyi," katanya, suaranya serak, mata tak berani menatap langsung. Nyi Roro Kidul tersenyum, senyum yang indah, tapi mengerikan. Giginya putih berkilau seperti mutiara dari dasar laut yang gelap. "Aku tahu apa yang kau inginkan, manusia. Kekayaan, kemakmuran. Agar anakmu tak sakit lagi, agar hutangmu lenyap. Aku bisa beri itu semua. Melalui warung sate kecilmu, dagingnya akan empuk, aromanya akan memanggil jiwa-jiwa lapar dari jauh, dan uang akan mengalir seperti ombak tak berhenti." Suaranya membelai telinga Pak Sabar, tapi ada nada gelap di baliknya, seperti janji yang dibungkus duri. "Tapi ada syaratnya," lanjutnya, suaranya semakin rendah, seperti bisik di telinga. "Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus datang ke alam gaibku, di kamar rahasia yang akan muncul di belakang warungmu. Kau harus bersenggama denganku. Jiwa ragamu menjadi milikku saat itu, dan kau tak boleh menolak." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Pak Sabar. Dia membayangkan malam-malam itu,
Tubuhnya disentuh oleh makhluk. Ini, dingin dan tak manusiawi, di alam yang bukan milik dunia ini. Tapi gambar Andi yang sehat, rumah yang aman, membuatnya mengangguk pelan. Aku setuju, Nyi, bisiknya. Suaranya nyaris hilang. Nyi Roro Kidul mendekat lebih lagi. Tangannya yang panjang dan ramping menyentuh bahu Pak Sabar. Sentuhannya dingin seperti es dari kedalaman laut, membekukan darah di nadinya, dan rasa sakit menusuk. Pelan, seperti luka yang tak kasat mata terbuka di kulitnya. Perjanjian. Tersegel, katanya. Suaranya bergema seperti ombak yang kembali mengamuk. Sosoknya mulai memudar, kembali ke air, tapi matanya masih menyala, meninggalkan janji kegelapan. Pak Sabar terduduk di pasir, tubuhnya lemah. Merasakan bekas luka tak terlihat di bahunya yang berdenyut seperti denyut nadi. Hantu. Angin kembali bertiup, membawa tawa samar perempuan dari kejauhan, dan ombak naik lagi, seolah merayakan korban baru. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Yang panjang, sepeda berderit di jalan gelap, dan Pak Sabar merasa ada sesuatu yang ikut bersamanya, bayangan hijau yang melintas di pinggir mata. Saat tiba di rumah menjelang fajar, dia jatuh ke tempat tidur, tapi tidurnya penuh mimpi tentang laut yang haus darah. Perjanjian sudah dibuat, dan neraka baru saja dimulai. Kembali ke desa Wonosari, Pak Sabar merasa seperti orang baru yang lahir dari kegelapan pantai, tapi dengan beban tak kasat mata yang menempel di punggungnya seperti bayangan yang tak mau pergi. Hari pertama setelah pertemuan itu, matahari terbit dengan cahaya yang lebih terang, seolah dunia berubah. Tubuhnya masih berdenyut karena sentuhan dingin Nyi Roro Kidul, tapi dia tak punya waktu untuk meratap. Dengan uang sisa dari dagangan lama, dia mulai membangun warung sate kecil di pinggir jalan raya yang biasanya sepi, hanya dilewati truk sesekali. Warung itu sederhana, atap seng yang bergelombang, dinding bambu anyam yang rapuh, dan meja-meja kayu reot yang dia buat sendiri. Di depan, panggangan besi tua yang karatannya dia gosok hingga mengkilap, dan tumpukan arang yang baunya sudah mulai membaur dengan udara pagi. Awalnya, Pak Sabar ragu. Dia membeli seekor kambing dari peternak desa, memotongnya dengan tangan yang masih gemetar mengingat darah ayam hitam di pantai. Dagingnya dia tusuk dengan bambu, merendamnya dalam bumbu sederhana, kecap, bawang, dan rempah-rempah yang dia campur secara asal. Tapi saat api dinyalakan dan asap naik, sesuatu yang aneh terjadi. Aroma sate itu menyebar jauh, bukan aroma biasa, seperti campuran manis dan gurih yang membangkitkan lapar primal, seolah daging itu direndam dalam sesuatu yang lebih dari sekadar bumbu. Orang-orang desa yang lewat mulai berhenti, hidung mereka mengendus udara seperti anjing pemburu. Wah, Pak Sabar, sate ini wanginya beda ya, kata seorang tetangga, memesan seporsi. Rasa pertama yang mereka cicipi membuat mata mereka melebar. Daging empuk seperti baru dikuliti dari hewan hidup. Jusnya meleleh di lidah dengan rasa yang kaya, hampir seperti darah segar yang dicampur madu. Hari demi hari, warung itu bangkit seperti mayat yang dihidupkan kembali. Pelanggan datang silih berganti, bukan hanya dari desa tapi dari kota-kota sekitar. Truk-truk berhenti di pinggir jalan. Sopirnya turun dengan mata lapar, dan sepeda motor berbaris seperti barisan semut. Uang mulai mengalir deras. Koin dan lembaran kertas menumpuk di kotak. Kayu di belakang meja, suaranya berdenting seperti tawa kecil yang mengejek. Kemiskinan lama. Pak Sabar bisa bayar hutang Pak Karto dalam seminggu, bahkan memberi lebih untuk diamkan mulutnya. Andi, yang demamnya sudah hilang sepenuhnya, mulai membantu di warung. Tubuh anak itu kembali kuat, pipinya merah merona, dan senyumnya lebar saat menyajikan sate. Ayah, ini seperti mimpi, kata Andi suatu sore, saat matahari terbenam dan pelanggan masih ramai. Pak Sabar hanya mengangguk, tapi dalam hati, dia tahu ini bukan mimpi, ini janji yang mulai berbuah. Dengan akar gelap yang menjalar di bawah tanah, desa mulai bergunung-gemunung tentang keberuntungan Pak Sabar. Di warung kopi kecil di tengah desa,
Para lelaki tua berbisik-bisik sambil menghisap rokok kretek. Dia dapat rezeki dari mana? Dulu miskin, sekarang warungnya seperti magnet, kata salah satu. Matanya menyipit curiga. Wanita-wanita di sumur desa bergosip saat mengambil air. Suara mereka pelan tapi penuh iri. Jangan-jangan pesugihan. Lihat saja, sate. Itu rasanya tak wajar. Pak Sabar mendengar semuanya. Tapi dia diam, sibuk memanggang sate yang dagingnya seolah tak pernah habis. Gudang kecil di belakang warung selalu penuh kambing segar, meski dia tak ingat membeli sebanyak itu. Setiap pagi, saat membuka gudang, ada aroma amis yang samar, seperti bau laut yang tersisa di daging, membuatnya teringat ombak Parangtritis. Tapi kegelapan mulai merayap di malam hari. Saat warung tutup dan desa kembali sunyi, Pak Sabar sering duduk sendirian di teras warung, memandang jalan raya yang gelap, di mana lampu-lampu kendaraan sesekali melintas seperti mata hantu. Asap panggangan yang tersisa masih mengepul tipis, dan di antara asap itu, dia mulai melihat kilasan bayangan hijau, seperti kain yang melayang sebentar, lalu hilang. Awalnya, dia anggap itu hayalan, tapi semakin sering, bayangan itu muncul lebih jelas. Sosok tipis yang melintas di pinggir mata, meninggalkan hembusan dingin yang membuat api panggangan redup sejenak. Siapa di sana? Gumam Pak Sabar suatu malam. Suaranya gemetar, tapi hanya angin yang menjawab, membawa bisikan samar, seperti tawa perempuan dari kejauhan. Tidur Pak Sabar semakin gelisah. Setiap malam, mimpi tentang pantai kembali menghantui, tapi kali ini lebih mengerikan. Dia melihat Parangtritis banjir darah, ombak merah pekat yang bergulung tinggi, membawa mayat-mayat yang mengapung dengan mata terbelalak. Di tengah banjir itu, Nyi Roro Kidul berdiri, tangannya terulur memanggil, matanya menyala, seperti lampu di kegelapan. Kau milikku sekarang, Sabar, bisiknya. Dalam mimpi, suaranya seperti desau angin yang menusuk telinga. Pak Sabar terbangun basah keringat, napasnya tersengal, dan saat dia melihat ke jendela, ada kabut tipis yang menyelimuti warung, seolah ratu pantai itu mengawasi dari kejauhan, menunggu saatnya menagih. Andi mulai memperhatikan perubahan ayahnya. Ayah, kenapa sering melamun? Tanyanya suatu pagi, saat mereka menyusun tusuk sate. Pak Sabar tersenyum paksa. Tak apa, nak, hanya lelah. Tapi Andi tak yakin. Dia melihat ayahnya sering menatap ke arah selatan, mata kosong seperti orang yang mendengar panggilan tak terlihat. Malam itu, saat Andi tidur, dia mendengar suara aneh dari warung, seperti langkah kaki basah di tanah kering, dan aroma sate yang tiba-tiba tercium meski panggangan sudah mati. Dia bangun diam-diam, mengintip dari jendela rumah yang tak jauh dari warung, dan melihat ayahnya berdiri di depan panggangan, berbicara sendiri ke kegelapan. Ya, Nyi, aku tahu. Gumam Pak Sabar. Suaranya pelan tapi penuh ketakutan. Keberhasilan warung semakin besar, tapi dengan itu datang tanda-tanda kecil yang mencekam. Pelanggan mulai bercerita aneh. Seorang sopir truk bilang dia melihat wanita berpakaian hijau berdiri di pinggir jalan setelah makan sate. Tapi saat didekati, sosok itu hilang seperti asap. Lainnya mengaku mimpi buruk setelah pulang, tentang air yang naik dan menenggelamkan mereka. Pak Sabar mendengar semuanya. Hatinya semakin berat. Tapi uang terus mengalir. Andi semakin sehat, dan desa mulai bergantung pada warungnya. Namun, di balik senyumnya, dia tahu, Nyi Roro Kidul tak pernah beri sesuatu gratis. Setiap malam, saat angin selatan berhembus, dia merasa tatapan mata menyala itu dari kejauhan, mengingatkan bahwa malam Jumat Kliwon berikutnya semakin dekat, dan bayangan hijau itu bukan hayalan, itu pengingat kutukan yang mulai hidup. Warung sate itu kini seperti jantung desa yang
berdetak tak wajar, memompa kekayaan tapi juga kegelapan yang merayap pelan, siap menelan siapa saja yang terlalu dekat. Warung sate Pak Sabar kini menjadi pusat keramaian di pinggir Jalan Raya Wonosari, seperti magnet yang menarik segala macam orang dari segala penjuru. Siang hari, asap panggangan naik tebal, membaur dengan suara tawa pelanggan yang memenuhi bangku-bangku kayu. Sopir truk dari kota besar, pedagang keliling, bahkan keluarga dari desa tetangga datang berbondong-bondong, memesan porsi demi porsi sate yang dagingnya selalu empuk dan berair, seolah baru saja dipotong dari hewan yang masih bernyawa. Uang mengalir seperti sungai deras setelah hujan, kotak kayu di belakang meja penuh sesak, dan Pak Sabar mulai membeli barang-barang baru, kompor gas yang lebih besar, kursi plastik yang kuat, bahkan radio kecil yang memutar lagu-lagu Jawa untuk menghibur tamu. Ini rezeki dari Tuhan, kata Pak Sabar pada pelanggan yang bertanya rahasia kesuksesannya. Suaranya datar tapi mata menghindari tatapan mereka. Andi bekerja lebih giat sekarang, menyajikan pesanan dengan senyum lebar. Tubuhnya yang dulu lemah kini penuh energi, seolah kekayaan ini menyuntikkan kehidupan baru ke dalamnya. Tapi di balik hiruk-pikuk itu, tanda-tanda gelap mulai merayap, halus seperti kabut yang datang diam-diam di pagi buta. Semuanya dimulai dengan hilangnya seorang pelanggan biasa, seorang sopir truk bernama Mas Joko yang sering mampir setiap Jumat sore. Mas Joko, pria gemuk dengan kumis lebat, selalu memesan 2 porsi sate ekstra pedas, sambil bercerita tentang perjalanannya ke kota. Suatu hari, setelah menyantap sate dengan lahap, matanya berbinar saat menggigit daging yang meleleh. Dia pergi dengan truknya yang berderum. Malam itu, tak ada kabar. Keesokan harinya, desa gempar. Mayat Mas Joko ditemukan mengapung di sungai kecil di lereng gunung. Tubuhnya membengkak seperti daging yang terlalu lama direndam air. Wajahnya pucat kebiruan, mulut terbuka lebar seolah berteriak tanpa suara. Dan yang paling mengerikan, matanya terbelalak lebar, pupil hitamnya membesar seperti melihat sesuatu yang tak bisa dilupakan. Penduduk desa yang menemukannya, seorang petani tua, menggigil saat menceritakan. Matanya seperti melihat setan. Pak, tak ada luka, tapi air sungai itu berbau amis, seperti darah ikan busuk. Polisi dari kota datang, menyatakan kematian karena tenggelam, tapi tak ada penjelasan kenapa truk Mas Joko ditemukan utuh di pinggir jalan, tanpa jejak perjuangan. Pak Sabar mendengar berita itu saat sedang memanggang sate. Tangannya berhenti sejenak, tusuk bambu gemetar di genggamannya. Dia ingat wajah Mas Joko saat makan terakhir. Bagaimana pria itu menjilat bibirnya dengan puas, seolah sate itu memberi kenikmatan yang tak wajar. Malam harinya, saat warung tutup dan Andi sudah tidur, Pak Sabar duduk sendirian di belakang warung, dekat sumur tua yang jarang digunakan. Angin malam berhembus pelan, membawa dingin yang merayap di kulitnya, dan tiba-tiba, dari kedalaman sumur, terdengar suara tawa perempuan samar. Bukan tawa biasa, ini tawa yang bergema pelan, seperti gelembung air yang pecah di permukaan, basah dan dingin, seolah datang dari bawah tanah yang lembab. Pak Sabar mendekat, jantungnya berdegup kencang, memandang ke dalam sumur yang airnya hitam pekat seperti tinta. Siapa? Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Tawa itu berhenti sejenak, lalu muncul lagi, lebih jelas, seperti wanita yang mengejek dari kegelapan. Dia mundur, tubuhnya menggigil, merasakan air sumur yang seolah naik sedikit, meninggalkan bau lembab yang amis. Keesokan paginya, saat membuka gudang kecil di belakang warung, Pak Sabar menemukan keanehan lain. Tumpukan daging kambing yang semalam tersisa sedikit kini bertambah sendiri. Potongan-potongan segar bertumpuk rapi, berlumur cairan lengket yang mengkilap seperti darah segar. Dicampur lendir. Dia menyentuhnya dengan jari gemetar. Cairan itu dingin dan licin, meninggalkan noda merah di kulitnya yang tak mudah hilang. Ini tak mungkin, gumamnya, tapi aroma daging itu semakin kuat, menggoda seperti sebelumnya, membuat perutnya lapar meski hatinya mual. Dia ingat janji Nyi Roro Kidul, bagaimana kekayaan akan datang tak terbatas. Tapi sekarang dia bertanya-tanya, dari mana daging ini?
Apakah dari hewan biasa, atau sesuatu yang lebih gelap, yang jiwa-jiwanya diambil sebagai tumbal? Saat memanggang, asap naik lebih tebal, dan di antara hembusan asap, suara tawa dari sumur malam tadi seolah bergema lagi di telinganya. Andi mulai memperhatikan perubahan ayahnya. Pak Sabar yang dulu kurus karena kemiskinan kini semakin kurus karena sesuatu yang lain. Kulitnya pucat seperti kertas basah, matanya cekung dengan lingkar hitam. Di sekitarnya, seolah tidur tak pernah datang dengan damai. Ayah, kenapa kurus begini? Makan dong, sate kita enak, kata Andi suatu siang, saat istirahat di antara pelanggan. Pak Sabar tersenyum tipis. Ayah baik-baik saja, nak, hanya sibuk. Tapi Andi tak percaya. Dia melihat ayahnya sering berhenti tiba-tiba saat bekerja. Tatapannya kosong ke arah selatan, seolah mendengar panggilan yang tak terdengar oleh orang lain. Malam-malam, Andi bangun karena mendengar ayahnya mondar-mandir di belakang warung. Suara langkahnya pelan tapi gelisah, seperti orang yang dikejar bayangan. Rahasia itu semakin berat bagi Pak Sabar, seperti batu yang menekan dada. Dia menyembunyikannya dari Andi, tapi tanda-tanda semakin nyata. Angin malam yang datang dari pegunungan kini membawa bau amis laut yang tak seharusnya ada di ketinggian ini, bau garam dan ikan. Busuk yang merayap ke dalam rumah, membuat udara lembab seperti di tepi pantai. Suatu malam, saat hujan gerimis jatuh pelan, Pak Sabar duduk di teras, merokok. Kretek yang asapnya naik tipis. Bau amis itu datang lagi, lebih kuat, dan dari sumur, tawa perempuan muncul sekali lagi. Kali ini disertai suara air yang bergolak pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Dia mendekat. Flashlight ponselnya menyinari air hitam, dan sesaat, dia melihat pantulan. Wajahnya sendiri yang berubah, mata menyala merah, seperti milik Nyi Roro Kidul. Dia jatuh mundur, ponsel jatuh ke tanah, dan tawa itu semakin lantang, bergema di kegelapan desa. Hilangnya pelanggan lain mulai terdengar. Seorang pedagang kain dari kota yang mayatnya ditemukan di hutan, tubuhnya kaku, dengan mata terbelalak sama seperti Mas Joko. Gosip desa semakin liar, tapi warung tetap ramai, seolah kutukan itu justru menarik lebih banyak orang. Pak Sabar tahu, ini bagian dari perjanjian, kekayaan yang haus darah, dan tanda-tanda gelap ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Malam demi malam, bau amis semakin pekat, tawa dari sumur semakin dekat, dan tubuhnya semakin lemah, seolah jiwa-jiwanya perlahan terkikis. Andi, yang semakin curiga, mulai bertanya-tanya dalam hati, apa yang disembunyikan ayahnya? Desa Wonosari terasa semakin angker, dengan angin yang membisikkan rahasia gelap. Dari selatan, malam Jumat Kliwon kedua mendekat seperti bayangan panjang yang merayap dari selatan, membawa hembusan angin yang semakin dingin dan lembab, seolah laut itu sendiri naik ke lereng pegunungan Wonosari. Pak Sabar merasakannya sejak pagi. Denyut di bahunya di mana bekas sentuhan Nyi Roro Kidul masih berdenyut pelan, seperti luka yang tak pernah sembuh benar. Warung sate ramai seperti biasa, pelanggan datang dan pergi dengan senyum puas. Tapi bagi Pak Sabar, setiap tusuk sate yang dia panggang terasa seperti pengingat hutang jiwa. Andi bekerja di sampingnya, tangannya lincah menyajikan piring-piring, tak sadar bahwa ayahnya sering melamun. Tatapannya tertuju ke arah sumur belakang yang sekarang sering bergolak pelan saat tak ada angin. Saat matahari terbenam, desa mulai sunyi. Lampu-lampu rumah menyala redup, dan suara jangkrik bergema seperti jeritan kecil yang tak henti. Pak Sabar menutup warung lebih awal, mengunci pintu dengan tangan gemetar, sementara Andi pulang ke rumah untuk istirahat. Ayah, jangan terlalu capek ya, kata Andi sebelum pergi, suaranya penuh perhatian. Pak Sabar hanya mengangguk, senyum paksa di bibirnya, tapi dalam hati, dia tahu malam ini akan berbeda, lebih gelap, lebih menyiksa. Dia duduk di belakang warung,
merokok kretek yang asapnya naik tipis ke udara malam yang semakin dingin. Bau amis dari sumur datang lagi, lebih pekat, seperti napas makhluk bawah air yang mendekat. Tepat tengah malam, saat jam desa berdentang pelan di kejauhan, sesuatu berubah. Udara di sekitar warung menjadi berat, seperti ditarik ke bawah oleh kekuatan tak terlihat. Pak Sabar merasakan tarikan di dadanya, napasnya tersengal, dan tiba-tiba, dinding belakang warung yang biasa polos mulai bergetar. Kayu-kayu anyam itu melengkung seperti kulit yang bernyawa, membentuk pintu rahasia yang muncul dari ketiadaan. Pintu kayu tua dengan ukiran ombak dan ular yang bergelung, permukaannya lembab seperti disentuh air laut. Pak Sabar berdiri, tubuhnya seperti boneka yang digerakkan benang, dan tangannya sendiri membuka pintu itu. Di baliknya, bukan gudang biasa, tapi kamar gelap yang tak ada sebelumnya. Dindingnya berlumur-lumut hijau kebiruan yang bercahaya samar, lantai basah dengan genangan air asin, dan udara penuh bau amis yang menyengat seperti ikan mati yang membusuk. Dia melangkah masuk. Pintu menutup sendiri di belakangnya dengan suara dentuman pelan, meninggalkannya dalam kegelapan yang hidup. Cahaya samar muncul dari dinding, seperti api bawah air, menerangi sosok yang sudah menunggu. Nyi Roro Kidul. Bukan lagi wanita cantik seperti di pantai. Kali ini, wujudnya berubah mengerikan, setengah manusia setengah ular. Laut yang raksasa. Tubuh atasnya masih seperti perempuan, dengan rambut panjang, yang meliuk seperti tentakel cumi, tapi dari pinggang ke bawah, kulitnya berubah menjadi sisik licin berwarna hijau kehitaman, bergelung seperti ular. Piton yang siap melilit mangsanya. Kulitnya dingin dan lembab, seperti sisik. Ikan busuk yang terendam air beracun, dan matanya menyala merah seperti darah yang mendidih. Sabar, saatnya kau bayar janji, bisiknya. Suaranya seperti gelembung air yang pecah di permukaan laut dalam, basah dan mengancam. Pak Sabar mundur, punggungnya menyentuh dinding. Lumut yang dingin menusuk, tapi tarikan gaib itu lebih kuat, menariknya mendekat. Nyi Roro Kidul meluncur maju, tubuh ularnya meliuk pelan di lantai. Basah, meninggalkan jejak lendir yang mengkilap. Tangannya, jari-jarinya panjang, dengan kuku tajam seperti cakar hiu, menyentuh dada Pak Sabar, meninggalkan goresan tipis yang langsung berdarah. Rasa sakitnya seperti api dingin yang membakar dari dalam, menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini milikku. Sekarang, gumam sang ratu, suaranya bergema di kamar itu seperti ombak yang menghantam karang. Persetubuhan dimulai. Tapi bukan seperti hubungan manusia, ini siksaan murni, di mana tubuh Pak Sabar digerayangi oleh kulit licin yang dingin membeku. Sisik-sisiknya menggores kulitnya seperti pisau tumpul. Cakar tajam itu menancap di punggungnya, merobek daging pelan-pelan. Darah mengalir hangat tapi segera dingin oleh hembusan napas Nyi Roro Kidul yang seperti angin dari kedalaman samudra. Rasa nyeri bercampur dengan dingin yang menusuk tulang, membuatnya berteriak tanpa suara. Jiwa raganya seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Waktu di alam gaib itu melar, seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Pak Sabar merasakan segalanya. Bau amis yang menyumbat hidung, rasa asin di bibirnya seperti air laut yang merembes masuk, dan suara desis ular yang bergema di telinganya. Nyi Roro Kidul berbisik selama ritual itu, kata-katanya seperti racun yang meresap. Kekayaanmu tumbuh dari darah mereka. Sabar, setiap jiwa yang kau ambil, aku semakin kuat. Akhirnya, saat siksaan mencapai puncak, cahaya di kamar memudar, dan Pak Sabar terlempar kembali ke dunia nyata, tergeletak di lantai belakang warung yang sekarang kembali normal. Pintu rahasia hilang seolah tak pernah ada. Keesokan paginya, dia bangun dengan tubuh penuh luka, goresan dalam di punggungnya berdarah pelan, meninggalkan noda merah di bajunya, dan rasa dingin yang tak hilang meski matahari sudah tinggi. Andi datang pagi-pagi, melihat ayahnya pucat tapi sibuk membuka warung. Ayah, kenapa punggungmu berdarah?
Tanyanya khawatir, tapi Pak Sabar menggeleng. Hanya tergores saat kerja malam tadi. Warung semakin laris hari. Itu, pelanggan datang lebih banyak. Antrean mengular seperti ular yang haus. Dan daging di gudang bertambah lagi. Potongannya segar dengan cairan lengket. Yang sekarang berbau lebih amis. Uang mengalir deras. Tapi Pak Sabar merasakan beban baru. Mata pelanggan seolah menatapnya dengan tudingan tak terucap. Malam demi malam setelah ritual, horor meningkat. Pak Sabar mulai melihat hantu pelanggan hilang yang mengintai dari kegelapan. Pertama kali, saat dia membersihkan panggangan sendirian, bayangan Mas Joko muncul di pinggir sumur. Tubuhnya membengkak dan basah, matanya terbelalak seperti di sungai. Sate enak, Pak, tapi jiwa saya sebagai ganti? Bisik hantu itu. Suaranya seperti gelembung air yang pecah, basah, dan penuh dendam. Pak Sabar mundur. Tangannya menjatuhkan tusuk bambu. Tapi, saat dia berkedip, bayangan hilang, meninggalkan hanya bau amis yang lebih kuat. Kemudian, hantu pedagang kain muncul di gudang. Tubuhnya kaku seperti kayu, bisik-bisiknya meminta, "Kembalikan jiwa saya, Pak. Rasa sate itu, kutukan." Mereka datang semakin sering, mengintai dari balik asap, panggangan atau dari kegelapan malam. Suara mereka bergema seperti angin. Selatan, menuntut balas atas kenikmatan yang mereka bayar dengan nyawa. Pak Sabar tak bisa tidur lagi. Mimpi buruk tentang alam gaib datang setiap malam, di mana Nyi Roro Kidul melilit tubuhnya. Dengan sisik dingin, sambil menunjukkan wajah-wajah pelanggan hilang yang tersenyum mengerikan. Tubuhnya semakin lemah, luka di punggung tak sembuh, dan Andi semakin khawatir, meski ayahnya menyembunyikan semuanya. Desa terasa semakin angker, dengan angin yang membawa bisik-bisik hantu, dan warung sate. Itu seperti pintu ke neraka yang terbuka lebar, mengundang lebih banyak korban. Di desa Wonosari yang semakin terasa angker, Andi mulai merasakan ada yang salah dengan ayahnya. Seperti duri tak terlihat yang menusuk hati pelan-pelan. Pak Sabar, yang dulu dikenal sebagai pria sederhana dan tegar, kini berubah menjadi sosok yang sering melamun. Matanya kosong menatap ke arah selatan seolah ada panggilan tak kasat mata yang menariknya ke sana. Andi melihatnya setiap hari di warung sate. Ayahnya berdiri diam di depan panggangan, tusuk sate di tangan tapi pikirannya entah di mana, sementara asap naik tipis seperti kabut hantu. "Ayah, lagi mikir apa?" tanya Andi suatu siang, saat pelanggan mulai sepi dan matahari menyengat kulit mereka. Pak Sabar tersentak. Tersenyum tipis tapi mata tetap redup. "Tak ada apa-apa, Nak. Hanya capek," jawabnya. Suaranya pelan seperti angin yang lewat celah dinding. Tapi Andi tahu itu bohong. Ayahnya semakin kurus. Kulitnya pucat seperti kain yang dicuci terlalu sering. Dan luka-luka kecil di punggungnya yang dia sembunyikan di balik baju semakin sering berdarah. Kecurigaan itu tumbuh seperti rumput liar di hati Andi, dibuahi oleh gosip desa yang semakin liar. Di warung kopi kecil di tengah desa, para tetangga berbisik-bisik tentang hilangnya pelanggan warung sate. Mayat mereka ditemukan dengan mata terbelalak seperti melihat kengerian terakhir. "Jangan-jangan ada yang salah dengan sate itu," kata Mbok Siti, seorang janda tua dengan suara serak karena sering merokok. Andi mendengarnya saat membeli kopi, hatinya berdegup kencang. Malam harinya, saat angin pegunungan berhembus dingin membawa bau amis yang aneh, Andi tak bisa tidur. Dia bangun diam-diam, menyelinap ke belakang warung yang tak jauh dari rumah mereka. Udara malam lembab, seperti napas dari tempat basah yang jauh, dan sumur tua di sana seolah bernyawa. Airnya bergolak pelan meski tak ada hujan. Andi mendekati gudang kecil di belakang warung, tempat ayahnya sering menghabiskan waktu sendirian. Pintu gudang setengah terbuka, dan dari dalam terdengar suara samar seperti hembusan napas berat. Dengan hati yang berdegup seperti drum, Andi mendorong pintu pelan. Cahaya bulan menyusup masuk menerangi ruangan yang berantakan. Tumpukan daging kambing yang mengkilap aneh, tusuk bambu berserakan, dan di sudut gelap, sebuah kain hijau kebiruan tergantung seperti kain kafan. Andi mendekat. Tangannya menyentuh kain itu, lembut tapi lembab, seperti disentuh air laut. Saat dia angkat, noda merah gelap muncul di permukaannya.
lengket dan berbau amis seperti darah yang belum kering sepenuhnya. "Ini darah apa?" gumam Andi pelan. Bulu kuduknya berdiri. Kain itu seolah berdenyut di tangannya. Hangat tapi dingin sekaligus, membuatnya mundur cepat. Tapi yang lebih mengerikan, di balik tumpukan kotak, ada pintu kecil yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Pintu kayu tua dengan retakan seperti urat nadi, terkunci rapat tapi dari baliknya terdengar jeritan samar, seperti suara orang yang tersiksa jauh di bawah tanah. Jeritan itu pelan tapi menusuk, seperti tangisan yang teredam air, naik turun seperti ombak kecil. Andi mendekatkan telinganya ke pintu, napasnya tertahan, dan jeritan itu semakin jelas. "Tolong, dingin selatan." Suara itu bukan milik manusia. Biasa, serak dan basah, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh air. Andi mundur, tubuhnya menggigil, merasakan hawa dingin yang merayap dari celah. Pintu, seperti uap dari es yang menyentuh kulitnya. Dia lari kembali ke rumah. Pintu gudang dibiarkan terbuka, tapi jeritan itu seolah mengikuti, bergemadi. Telinganya seperti bisikan yang tak mau pergi. Malam itu, mimpi buruk Andi dimulai, lebih nyata dari sebelumnya. Dia terbangun di tempat tidur yang basah keringat. Tapi, dalam mimpi, dia berdiri di pinggir sumur belakang warung. Airnya hitam pekat, seperti tinta hidup. Angin malam bertiup kencang, membawa bau amis yang menyengat. Dan dari kedalaman sumur, tangan pucat muncul, jari-jarinya kurus dan berkeriput seperti mayat yang lama terkubur. Tangan itu memegang tepi sumur, dan pelan-pelan, sosok ibunya, Bu Siti, bangkit dari dalam. Tubuhnya basah, kuyup, dagingnya mengelupas seperti kulit pohon lapuk. Air menetes dari rambutnya yang kusut. Wajah ibunya yang dulu cantik kini membusuk. Mata terbelalak tanpa pupil, hanya hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. "Andi, anakku," bisik Bu Siti. Suaranya seperti gelembung air yang pecah, basah dan penuh rasa sakit. Dia menunjuk ke arah selatan dengan jari yang gemetar, tulangnya menonjol di bawah kulit tipis. "Pantai, Ratu. Hijau, kutukan Nyi Roro Kidul. Ayahmu, selamatkan dia sebelum terlambat." Andi mencoba berteriak dalam mimpi, tapi suaranya tak keluar, seperti ditelan air. Bu Siti mendekat, tangannya menyentuh wajah Andi, dingin seperti es dari kedalaman sumur, meninggalkan rasa basah yang merembes ke kulit. Dia haus jiwa, sate itu, darah. Lanjut bisik ibunya, napasnya amis menusuk hidung. Sumur di belakangnya bergolak, air naik seperti banjir kecil, dan dari dalamnya muncul bayangan hijau, sosok wanita dengan mata menyala, tertawa pelan seperti angin badai. Andi terbangun tiba-tiba, napasnya tersengal, tubuhnya basah seolah benar-benar disentuh air. Kamarnya gelap, tapi dingin itu masih ada, merayap di kulitnya, seperti tangan mayat yang tak mau lepas. Sejak mimpi itu, kecurigaan Andi membara, seperti api yang tak bisa dipadamkan. Dia mulai mengikuti ayahnya diam-diam, menyelinap di balik pohon saat Pak Sabar pergi ke belakang warung sendirian. Suatu malam, saat bulan sabit menyinari desa dengan cahaya pucat, Andi melihat ayahnya berdiri di depan sumur, berbicara sendiri ke kegelapan. "Ya, Nyi, aku tahu, tapi anakku," gumam Pak Sabar, suaranya penuh ketakutan. Andi mendekat pelan, hati berdegup kencang, tapi saat melangkah, angin dingin menyapu wajahnya, seperti hembusan dari sumur yang membawa bau amis dan darah. Kulitnya merinding, seolah ada tangan tak kasat mata yang menyentuh bahunya, dingin dan lembab seperti jari mayat. Dia mundur, tapi mata ayahnya tiba-tiba menatap ke arahnya, kosong tapi penuh rahasia gelap. Andi tahu sekarang, ada sesuatu yang mengerikan di balik kesuksesan warung sate, sesuatu yang berhubungan dengan pantai selatan, dan ratu legendaris yang haus jiwa. Mimpi ibunya seperti peringatan dari alam baka,
dan jeritan dari pintu terkunci seperti jeritan ayahnya yang tersiksa. Desa Wonosari terasa semakin sempit. Angin malam semakin sering membawa bisik-bisik hantu, dan Andi merasa waktu semakin menipis. Dia harus bertindak sebelum kutukan itu menelan ayahnya, dan mungkin dirinya sendiri. Tapi setiap malam, dingin itu kembali, merayap seperti tangan mayat yang siap meraih, mengingatkan bahwa kegelapan sudah terlalu dekat. Malam Jumat Kliwon berikutnya tiba seperti badai yang telah lama mengintai. Langit Wonosari tertutup awan hitam pekat yang seolah menekan desa ke bawah, membuat udara terasa berat dan sulit bernapas. Angin selatan berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa hembusan lembab yang membasahi kulit seperti keringat dingin dari tubuh mayat. Desa sunyi senyap, anjing-anjing menggonggong jauh di kejauhan seolah memperingatkan bahaya, dan lampu-lampu rumah redup seperti mata yang hampir tertutup selamanya. Andi tak bisa tidur malam itu. Mimpi tentang ibunya yang bangkit dari sumur masih menghantui, membuat hatinya gelisah seperti api yang tak bisa dipadamkan. Dia tahu ayahnya menyembunyikan sesuatu yang mengerikan, dan malam ini, dia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dengan hati berdegup kencang, Andi menyelinap keluar rumah. Kakinya pelan menyusuri jalan tanah yang basah oleh embun malam, menuju belakang warung sate yang sekarang terasa seperti makam terbuka. Warung itu gelap, tapi ada cahaya samar hijau kebiruan yang bocor dari celah dinding belakang, seperti api hantu yang menyala di kegelapan. Andi mendekat diam-diam, bersembunyi di balik tumpukan kayu bakar yang baunya amis bercampur arang. Jantungnya berdegup seperti palu yang menghantam dada, napasnya ditahan agar tak terdengar. Dari celah kecil di dinding bambu, dia mengintip ke dalam kamar rahasia yang tiba-tiba muncul lagi malam itu. Ruangan yang dindingnya berlumur-lumut basah. Lantai menggenang air asin yang bergelombang pelan seperti danau kecil yang hidup. Di tengah ruangan, Pak Sabar tergeletak di lantai. Tubuhnya gemetar seperti daun di badai. Bajunya robek di punggung menampakkan luka-luka segar yang berdarah hitam pekat. Sosok mengerikan sedang menggerayanginya. Nyi Roro Kidul, tapi dalam wujud yang lebih menyeramkan dari mimpi buruk manapun. Ratu pantai itu tak lagi seperti wanita cantik. Wajahnya berubah menjadi tengkorak berlubang mata. Tulang pipinya menonjol tajam seperti pisau karat, kulit yang tersisa mengelupas seperti kertas basah yang robek. Lubang matanya hitam kosong, tapi di dalamnya ada cahaya merah menyala seperti darah yang mendidih, menembus kegelapan ruangan dan seolah menatap langsung ke jiwa Andi meski dia bersembunyi. Rambutnya bukan lagi gelombang indah, tapi kumpulan ular laut hitam yang meliuk-liuk, mendesis pelan seperti bisik ancaman. Tubuhnya setengah ular. Sisiknya mengkilap lembab dengan lendir yang menetes ke lantai, meninggalkan jejak busuk yang baunya menyengat seperti ikan mati yang dibiarkan membusuk di bawah matahari. Tangan cakarnya, jari-jari panjang dengan kuku melengkung seperti sabit, menyentuh tubuh Pak Sabar, merobek dagingnya pelan-pelan, sementara suaranya bergema seperti ombak yang menghantam karang. "Kau milikku, Sabar, selamanya jiwa ini bayar hutangmu." Andi merasakan dingin merayap di tulang punggungnya. Seperti air laut yang naik dari kakinya, membekukan darah di nadinya. Adegan di depannya seperti neraka yang hidup. Pak Sabar menggeliat. Kesakitan, jeritannya teredam seperti orang yang tenggelam. Tubuhnya digerayangi oleh makhluk itu dengan gerakan lambat tapi penuh nafsu gelap. Darah menetes dari luka-luka baru, bercampur dengan lendir sisik yang meninggalkan noda hitam seperti tinta beracun. Andi tak tahan lagi. Napasnya meledak, dan dia berteriak sekuat tenaga. Suaranya memecah kegelapan malam. Seperti petir. "Ayah! Berhenti! Apa ini?" Teriakannya bergema, membuat burung-burung malam berterbangan dari pohon, dan desa seolah terbangun dari tidur mati. Pak Sabar tersentak. Matanya terbelalak melihat anaknya. Tapi Nyi Roro Kidul berbalik pelan. Wajah tengkoraknya menoleh ke arah Andi dengan senyum mengerikan. Gigi-giginya tajam seperti duri ikan pari, menyeringai dalam kegelapan. "Anak manusia, kau ikut campur," bisiknya. Suaranya seperti angin ribut yang mendesis di telinga Andi, membawa ancaman kematian yang dingin. Andi tak berpikir panjang. Dia berlari ke depan desa, berteriak memanggil siapa saja yang bisa mendengar. "Tolong!
Dukun, Pak Dukun, ayahku dalam bahaya. Suaranya memecah malam, membangunkan tetangga-tetangga yang keluar rumah dengan wajah bingung dan takut. Dukun desa, seorang lelaki tua dengan tongkat kayu berukir mantra, datang tergopoh-gopoh. Matanya menyipit saat mendengar cerita Andi yang tergagap. Pesugihan. Nyi Roro Kidul, kita harus putus sekarang, kata dukun itu. Suaranya gemetar tapi tegas. Mereka bergegas kembali ke warung. Dukun membawa sesajen darurat, garam suci, air dari mata air pegunungan, dan mantra-mantra yang dia gumamkan pelan seperti doa terakhir. Di belakang warung, kamar rahasia masih terbuka. Cahaya hijau semakin terang seperti api yang marah. Dukun mulai ritual pemutusan. Dia taburkan garam di sekitar pintu, menyiram air suci ke lantai yang basah, dan berteriak mantra kuno dalam bahasa Jawa kuno yang bergema seperti guntur. Putuslah ikatan ini. Kembalilah ke lautmu, Ratu, jerit dukun. Tongkatnya menghantam lantai dengan dentuman. Pak Sabar masih di dalam, tubuhnya lemah tapi mulai bergerak, seolah ikatan gaib mulai longgar. Tapi ritual terganggu. Nyi Roro Kidul marah besar, wujudnya membesar seperti bayangan raksasa yang menutupi ruangan. Amarah sang ratu meledak seperti badai lautan yang naik ke darat. Angin ribut tiba-tiba menderu dari selatan, bukan angin biasa. Ini angin yang membawa bau amis busuk seperti ribuan ikan mati yang terdampar. Hembusannya kuat hingga pohon-pohon bergoyang liar, daunnya beterbangan seperti jiwa-jiwa yang tersesat. Suara gelombang menggelegar, bergema di udara, seperti ombak raksasa yang menghantam pantai jauh. Tapi, terdengar dekat, membuat tanah desa bergetar seperti akan ditelan bumi. Rumah-rumah berguncang, atap seng berderit seperti jeritan logam, dan kabut tebal naik dari tanah, membasahi segalanya dengan air asin yang dingin membeku. Andi jatuh berlutut, tangannya memegang dukun yang juga gemetar, sementara Pak Sabar merangkak keluar dari kamar. Wajahnya pucat seperti mayat. Maafkan, ayah, nak, terlambat. Gumamnya, suaranya nyaris hilang dalam deru angin. Nyi Roro Kidul muncul sebentar di kegelapan. Wajah tengkoraknya menyeringai lebar. Matanya menyala seperti api neraka yang membakar jiwa. Kalian berani tantang aku? Desa ini akan bayar. Ancamnya. Suaranya bergema seperti gema di gua bawah laut, penuh dendam abadi. Angin semakin ganas, membawa suara jeritan hantu, jiwa-jiwa pelanggan hilang, yang menangis meminta balas. Tanah retak kecil di sekitar warung, air asin menyembur dari celah seperti darah dari luka bumi, dan desa gemetar hebat. Rumah-rumah miring seperti akan ambruk. Penduduk desa berlarian keluar, berteriak panik. Tapi angin itu seperti tangan raksasa yang mendorong mereka kembali, dingin dan haus. Dukun terus berusaha. Mantra-mantranya semakin lantang, tapi amarah ratu terlalu kuat. Ritual tak selesai, hanya menunda bencana yang lebih besar. Andi memeluk ayahnya, air mata campur keringat. Dingin, merasakan getaran tanah yang seperti denyut nadi monster di bawah kaki. Malam itu terasa seperti akhir dunia, dengan angin yang membisikkan nama-nama mati, bau amis yang menyumbat napas, dan suara gelombang yang semakin dekat. Seolah laut selatan sedang naik untuk menelan segalanya. Desa Wonosari tak lagi aman. Amarah Nyi Roro Kidul telah bangun, dan pintu neraka terbuka lebar, siap menyeret siapa saja ke kegelapan abadi. Kemarahan Nyi Roro Kidul memuncak seperti api neraka yang meledak dari kedalaman laut, mengubah malam Jumat Kliwon itu menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan bagi seluruh desa Wonosari. Angin ribut yang dimulai dari belakang warung sate kini semakin ganas, menderu seperti raungan binatang buas yang haus darah, membawa hembusan air asin yang menyiram desa seperti hujan darah dari langit hitam. Tanah pegunungan yang biasanya kering kini berlumpur basah. Air naik dari celah-celah bumi seperti darah yang menyembur dari luka dalam. Penduduk desa berhamburan keluar rumah.
Wajah mereka pucat di bawah cahaya bulan yang samar, berteriak memanggil nama keluarga sambil berlari ke tempat lebih tinggi. Tapi tak ada tempat aman. Angin itu seperti tangan raksasa yang mendorong mereka kembali, dingin menusuk tulang dan basah seperti pelukan mayat dari dasar samudra. Andi, yang baru saja memeluk ayahnya di depan kamar rahasia, merasakan getaran tanah di bawah kakinya semakin kuat, seperti denyut nadi monster yang bangun dari tidur panjang. Dukun desa masih berdiri di sana, tongkatnya gemetar di tangan, mulutnya menggumamkan mantra terakhir dengan suara yang nyaris hilang dalam deru angin. "Kita harus lari." Ratu marah besar. Jerit dukun, matanya terbelalak melihat langit selatan yang mulai bercahaya hijau kebiruan, seperti aurora neraka yang mendekat. Pak Sabar, tubuhnya lemah karena luka-luka yang masih berdarah, mencoba berdiri tapi jatuh lagi. Napasnya tersengal seperti orang yang tenggelam di darat. "Andi, lari, ini akibat ayah." Gumamnya, suaranya penuh penyesalan yang dalam. Mata kosong menatap ke arah selatan di mana suara gelombang semakin dekat, menggelegar seperti guntur yang tak henti. Tiba-tiba, dari arah lembah, gelombang banjir. Raksasa muncul seperti dinding air hitam yang hidup, naik dari laut selatan. Meski desa berada di lereng pegunungan, air itu bukan air biasa, hitam pekat, seperti tinta cumi raksasa, bergulung dengan ombak yang membawa mayat-mayat. Pelanggan hilang, tubuh mereka mengapung dengan mata terbelalak, tangan terulur, seperti meminta tolong. Bau amis busuk menyengat udara, campur darah dan lumpur, membuat perut Andi mual seperti akan muntah. Gelombang pertama menghantam desa bagian bawah, menghancurkan rumah-rumah kayu seperti mainan. Anak-anak yang diremukan tangan raksasa. Jeritan warga bergema, suara anak kecil menangis memanggil ibu, pria-pria berteriak meminta pertolongan Tuhan. Tapi angin menelan semuanya, hanya meninggalkan gema seperti tangisan hantu yang abadi. Andi menarik ayahnya mundur, tapi air sudah naik cepat, membasahi kaki mereka dengan dingin yang membeku jiwa. Air itu seperti bernyawa, merayap naik ke tubuh seperti ular laut yang melilit, meninggalkan rasa asin pahit di kulit yang membuat luka Pak Sabar semakin perih. Dukun desa mencoba melawan, melemparkan garam suci ke air yang mendekat. Tapi garam itu larut seketika, dan suara tawa Nyi Roro Kidul bergema dari dalam. Gelombang, tawa basah dan dingin, seperti gelembung air yang pecah di permukaan. Laut dalam, penuh dendam yang tak terpuaskan. "Kalian berani lawan aku? Desa ini milikku sekarang," ancam suaranya, bergema di telinga setiap orang seperti bisik di dalam kepala, membuat bulu kuduk berdiri dan hati gemetar. Gelombang kedua datang lebih ganas, menghantam pusat desa dengan kekuatan yang menghancurkan. Pohon-pohon beringin tua yang berusia ratusan tahun tercabut akarnya, jatuh seperti raksasa yang roboh. Cabang-cabangnya menjerat warga yang berlari panik. Rumah Pak Sabar dan warung sate yang dulu ramai kini menjadi sasaran utama. Air hitam menerjang dinding bambu, merobohkannya seperti kartu domino, dan panggangan besi tua terlempar ke udara, jatuh dengan dentuman yang bergema. Andi melihatnya dari kejauhan, saat dia dan dukun naik ke bukit kecil. Tapi Pak Sabar tak bisa ikut, tubuhnya lemah, dan air sudah melilit kakinya seperti tentakel cumi raksasa. "Ayah!" jerit Andi, mencoba kembali, tapi dukun menahannya. "Terlambat, nak, dia sudah terikat." Pak Sabar diseret oleh air itu, tubuhnya tergulung dalam ombak kecil yang seperti tangan hidup, menariknya ke arah selatan. Dia berjuang, tangannya meraih udara, jeritannya bergema di antara deru. Gelombang, "Andi, maafkan ayah." Tapi suaranya hilang saat gelombang besar menelan dia utuh, menyeretnya ke dasar samudra yang tak terlihat. Sebagai suami abadi Nyi Roro Kidul, Andi menyaksikan semuanya dari bukit. Air mata campur air asin yang menyiram wajahnya, hatinya hancur seperti desa di bawah sana. Jeritan Pak Sabar masih bergema samar dari kejauhan.
seperti gema dari kedalaman laut, penuh siksaan yang tak berakhir. Banjir kutukan itu tak berhenti di situ. Gelombang demi gelombang menerjang, menyeret warga ke kegelapan. Seorang ibu dengan bayinya, pria tua yang jatuh di lumpur, anak-anak yang menangis sendirian. Mayat-mayat mengapung di permukaan air hitam. Wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan abadi. Mata terbelalak seperti melihat ratu pantai yang haus jiwa. Bau darah dan busuk semakin pekat. Udara penuh suara jeritan yang memudar, digantikan desau angin yang seperti tawa ratu. Dukun desa jatuh berlutut di samping Andi. Mantra-mantranya tak lagi berguna. Tubuhnya gemetar seperti daun kering. Ini akhir desa kita, kutukan pesugihan tak bisa diputus begitu saja, gumamnya. Suaranya penuh keputusasaan. Saat fajar menyingsing, banjir mulai surut, meninggalkan reruntuhan yang angker. Desa Wonosari kini seperti kuburan massal. Rumah-rumah hancur menjadi puing, pohon-pohon patah seperti tulang yang remuk, dan tanah berlumpur hitam yang baunya amis tak hilang. Andi selamat, tapi trauma itu seperti luka yang tak pernah sembuh. Dia duduk di bukit, tubuh menggigil, mata kosong menyaksikan warung sate yang dulu makmur kini menjadi tumpukan kayu basah. Panggangan besinya berkarat seperti gigi monster. Dukun desa menghilang dalam banjir, tubuhnya tak ditemukan, hanya tongkatnya yang mengapung di lumpur. Tahun-tahun berlalu, Andi pindah ke kota, tapi mimpi buruk tak pernah pergi. Mimpi tentang ayahnya yang diseret ombak. Jeritannya bergema di antara gelombang. Desa Wonosari ditinggalkan, menjadi tempat angker yang dihindari orang. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, aroma sate yang menggoda masih tercium dari reruntuhan warung itu. Manis dan gurih seperti dulu, mengundang korban baru yang penasaran. Orang-orang yang lewat kadang berhenti, hidung mereka mengendus udara, dan tanpa sadar mendekat, hanya untuk hilang di malam gelap. Jiwa mereka menjadi tumbal baru. Cerita berakhir dengan bisikan Nyi Roro Kidul yang menggema di angin selatan. Kekayaan selalu haus darah manusia, dan pintu neraka tak pernah benar-benar tertutup. Bisikan itu seperti napas dingin di leher, mengingatkan bahwa ambisi bisa membuka kegelapan yang tak terbayar. Dan di lereng pegunungan Jawa Tengah, Ratu Pantai masih menunggu mangsa berikutnya.